Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinok Latifah, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat UPT Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran pada hari Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan baik. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya, biar kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Silahkan salah satu untuk memimpin doa, Rizkia atau Nidia, saya persilahkan. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nidia sudah membantu memimpin doa. Sekarang ini yang belum hadir siapa ya? Hari ini yang belum hadir? Kenapa tidak ada? Rifkiano ada enggak? Rifkiano enggak hadir. Rifkiano enggak hadir. Ya udah. Semoga Rifkiano juga sehat ya untuk enggak bisa ikut pelajaran hari ini. Jangan lupa kalian persiapkan buku paket, ada buku LKPD, ada buku tulis, pulpen ada di samping kalian untuk mengikuti kegiatan belajar kali ini. Sekarang sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan lagu Indonesia Raya bisa menambah semangat dan motivasi belajar kalian. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, saya ingin mengulang materi minggu lalu. Coba, siapa yang masih ingat? Pelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Nidia. Tentang warga negara dan penduduk. Ya, tepat sekali. Kemarin kita sudah bahas tentang warga negara dan penduduk. Tentang warga negara. Coba, apa pengertian warga negara? Yuk, siapa yang masih ingat? Rizkia.
Rizkia, silakan Rizkia. Warga negara adalah orang yang berdasarkan hukum tertentu termasuk anggota suatu negara. Ya, tepat sekali. Kemudian kalau penduduk, siapa yang masih ingat pengertian penduduk? Saya Bu Ika. Ya, silakan Ika. Penduduk adalah semua yang mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang lama. Ya, bagus sekali tadi. Jadi kalian masih ingat semua materi minggu lalu. Nah, untuk materi kali ini ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Karena materi kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kaitannya apa? Karena di sini negara Indonesia itu mewajibkan seluruh warga negaranya untuk beragama. Ini sesuai dengan Pancasila, sila keberapa? Sila berapa? Pertama, Sila berapa Bu. anak-anak? Sila pertama ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara Indonesia ini mewajibkan semua warga negaranya untuk beragama. Jadi untuk menganut salah satu agama, boleh agama Islam, agama Hindu, agama Buddha dan sebagaimana dan lain sebagainya lah, yang penting sesuai keyakinan masing-masing, yang penting beragama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama. Nah, tentang kemerdekaan beragama ini ya, ada yang mau bertanya? Silahkan. Saya Bu Nidia izin bertanya. Silahkan itu ya. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan bagus beragama? Sekali pertanyaan dari Nidia. Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Siapa? Saya Bu Rizkia. Silakan Rizkia. Kemerdekaan beragama merupakan sebuah kondisi bebas, merdeka, tanpa paksaan dan intimidasi dari siapapun dalam hal beragama dan berkeyakinan. Ya, tepat sekali apa yang dikatakan Rizkia tadi. Jadi kebebasan beragama itu keadaan bebas, merdeka, tanpa intimidasi dalam hal memeluk agama sesuai keyakinan. Nah, ini sebentar ya, saya share screen nih materi yang akan kita bahas kali ini. Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Ini tadi kali ini kita membahas ini ya tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kompetensi dasar yang kita bahas kali ini yaitu menganalisis ketentuan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, indikator yang diharapkan yaitu 1, menelaah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. 2, menganalisis tri kerukunan umat beragama. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah mengamati tayangan video dan PowerPoint, peserta didik dapat menelaah kemerdekaan beragama dan berkepercayaan dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis tri kerukunan umat beragama dengan benar. Yang ketiga, setelah melaksanakan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Yang terakhir, setelah melaksanakan diskusi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil analisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, di samping itu, di samping tujuan pembelajaran juga ada manfaatnya tentu saja pembelajaran kali ini. Apa manfaat dari pembelajaran tentang kemerdekaan beragama? Itu antara lain apa? Biar kita itu bisa saling toleransi antar umat beragama. Sehingga dalam kehidupan berbangsa bernegara ini bisa terjadi kehidupan yang harmonis, bisa tercipta suatu integritas nasional. Itu harapannya. Nah, selain itu, pendekatan metode ini kita menggunakan pendekatan saintifik. Modelnya yaitu model problem based learning. Dengan metodenya itu ada ceramah, tanya jawab, penugasan, diskusi, model STAT,
Serta medianya Google Classroom, Google Meet, Google Form, serta YouTube. Nah, coba kalian cermati nih, gambar apa ini? Siapa yang tahu ini gambar apa ya? Itu gambar orang dalam berbagai macam agama, Bu. Iya, tepat sekali. Jadi ini gambar orang dengan yang beragama, beraneka ragam agama. Jadi backgroundnya itu kan orang Indonesia, yang mana orang Indonesia itu kan heterogen dalam beragama. Itu ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan materi yang kita bahas, yaitu tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan. Tadi tentang kebebasan beragama sudah ya tadi. Nah, ada yang mau bertanya? Silahkan. Herina, Ya, silahkan. Ya, Herina, silahkan Herina. dasar hukum tentang agama diatur di mana ya, Bu? Dasar hukum tentang agama diatur di mana? Coba siapa yang tahu? Saya Bu Ya, silahkan. Siapa nih? Mei. Ya, silahkan Mei. Dasar hukum tentang agama diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepat sekali tadi yang disebutkan oleh Mei tentang diatur pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Mungkin ada lagi yang lain? Dasar hukum yang mengatur tentang keberadaan beragama, siapa yang tahu? Saya Bu, Liana. Ya, silakan Liana. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Terima kasih. Ya, tepat sekali. Terima kasih kembali Liana. Jadi ini tentang kemerdekaan beragama juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945. Masih ada lagi undang-undang yang mengatur kebebasan beragama? Ada yang tahu? Saya Bu Nafa. Oh, silakan apa? UU HAM yaitu UU nomor 39 tahun 1990 pasal 4 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali Nafa. Jadi selain itu juga diatur tentang kemerdekaan beragama, juga diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM, Undang-Undang HAM, itu Undang nomor 30 tahun 1999, tadi disebutin pasal 4. Masih ada lagi yang lain atau sudah? Masih Bu. Oh ya, silakan Naila. Iya Bu. UU HAM yaitu UU nomor 39 tahun 1999 pasal 2 ayat 2. Bunyinya, 1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ya, terima kasih Naila. Jadi itu ya Undang-Undang HAM. U itu sama dengan Undang-Undang. HAM itu HAM, Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Itu tadi tentang dasar hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama atau tentang beragama. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu izin bertanya. Oh, silakan nih dia. Ya.
Agama yang diakui di Indonesia ada berapa? Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Kembali pertanyaan yang bagus nih dia. Coba sebelum saya menjawab, ada yang tahu agama di Indonesia itu, yang diakui di Indonesia itu ada berapa dan apa saja agama yang ada di Indonesia itu? Siapa yang tahu? Siapa yang menjawab? Saya Bu Rizkia. Silahkan Rizky ya. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. Ya, tepat sekali. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu, dan ada satu lagi yaitu kepercayaan. Jadi seperti yang disebutkan oleh Mai tadi. Jadi di sini antara 6 agama itu harus bisa hidup rukun biar bisa terwujud suatu integritas bangsa atau integrasi nasional. Nah, biar hidup rukun, maka ini ada istilah Tri Kerukunan Umat Beragama. Pernah dengar ya? Apa itu Tri Kerukunan Umat Beragama? Siapa yang Saya tahu? menjawab Bu, saya Nafa. Oh, silakan apa? Tri Kerukunan Umat Beragama meliputi kerukunan-kerukunan interumat seagama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, tepat sekali yang disebutin Nafa. Jadi, Tri Kerukunan Umat Beragama, namanya Tri itu kan 3, yaitu kerukunan intern umat seagama, kerukunan antar umat beragama, serta kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, itu tadi tentang Tri Kerukunan Umat Beragama. Sekarang kita lanjutkan nih, saya share screen lagi ya. Sebentar, saya tugas kelompok. Ini kelompoknya ya. Kelompok 1 ini anggotanya sudah bisa dilihat ya. Kelompok 1 Ya, Bu. Nidia, dipimpin Nidia. Kelompok 2 pimpin Karisma. Kelompok 3 oleh Rizkia. Nah, di sini tolong kalian simak tayangan berikut ini ya sebelum. Ya. Tengger di lereng Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur dirusak oleh orang tak dikenal. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru bersama kepolisian kasus ini karena minimnya alat bukti maupun saksi. 3 tempat ibadah umat Hindu yang bermukim di lereng Gunung Bromo dirusak oleh orang tak dikenal. Salah satunya tempat suci Penyanditan Widodaren yang berada di Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Padmasana ini ditemukan rusak pada Minggu siang kemarin saat warga hendak melaksanakan ritual. Tempat ini merupakan lokasi saat umat Hindu menggelar ritual untuk melakukan pengambilan air suci dalam upacara mendak tirta. Padmasana setinggi 4,5 meter ini tak hanya dirusak pada bagian atap, namun akses peribadatan juga dirusak. Selain Padmasana Widodaren, 2 tempat ibadah lain juga dirusak, yakni Pura Mini Widodaren dan tempat ibadah Gua Lanang. Masyarakat suku Tengger menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian dan pengelola wisata. Tempat ini kan biasa ditempati setahun sekali, manakala umat Hindu itu mau melaksanakan berata penyepian itu kan biasanya di sini untuk mendak tirtanya. Jadi tempat ini sudah bisa dikategorikan masuk disakralkan oleh umat Hindu. Terus dibilang Widodaren lah. Iya. Hingga Senin pagi, proses penyelidikan masih dilakukan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan kepolisian kesulitan menyelidiki kasus perusakan rumah ibadah ini karena minim saksi dan barang bukti. Diketahui juga, lokasi perusakan jauh dari permukiman warga. Sampai dengan saat ini si pelaku masih belum kita temukan dan kita masih berkoordinasi dengan pihak terkait. Masyarakat suku Tengger berharap aparat dapat mengungkap pelaku perusakan tempat ibadah. Pelaku harus diproses hukum, baik melibatkan wisatawan maupun warga di sekitar Gunung Bromo. Babul Arifandi, Kompas TV, Pasuruan, Jawa Timur. Nah, tadi berdasarkan tayangan tadi ya, coba apa yang kalian tangkap dari tayangan video tersebut?
Saya, Bu. Salah satu bentuk tidak ada toleransi antar umat beragama, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi itu tadi bentuk tidak adanya toleransi antar umat beragama. Masih ada yang lain? Punya pendapat lain? Silahkan. Saya Bu Rizkia. Ya, silahkan Rizkia. Perusakan tempat ibadah buyek dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, tepat sekali. Jadi tadi itu menggambarkan perusakan tempat ibadah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang berdasarkan video tadi kita lakukan diskusi, yang mana diskusi sudah dilakukan tadi malam ya. Kalian sudah diskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Jadi hari ini tinggal mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan tadi malam. Nanti tinggal presentasi karena sudah dilakukan diskusi tadi malam. Ini ya tentang ini kelompok diskusinya tadi malam dan ini tugas kelompoknya yang didiskusikan tadi malam ini ya. Jadi diskusi kita tadi malam sudah berdiskusi tentang bagaimana cara mencapai keharmonisan antar umat beragama. Ini tadi malam kita sudah diskusikan, sekarang kita tinggal presentasi. Nah ini pelaksanaan diskusi tadi malam ya, ini saya screenshot, saya perlihatkan nih keaktifan kalian dalam diskusi tadi malam nih kelompok 1, ini hasil diskusi tadi malam. Nah ini sekarang tinggal presentasi, silahkan kalian presentasikan kelompok 1. Ini presentasi, tadi malam tinggal bacakan ya, tadi malam sudah dikirim ke saya, ini tinggal bacakan hasil presentasi dari diskusi tadi malam. Silahkan kelompok 1, mau siapa yang mewakili bacakan? Media atau siapa? Ya Bu, saya. Silahkan. Presentasi hasil diskusi kelompok 1 beranggotakan Mei, Nafa, Ika, dan saya sendiri. Cara mencapai keharmonisan umat beragama yang memperkeimanan dan ketakwaan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 2. Bergaul dengan semua orang tanpa membedakan agama. 3. Menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 4. Melakukan dialog antar umat beragama mengenai cara menciptakan kerukunan antar umat beragama. 5. Saling mengasihi antar sesama. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, terima kasih tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada yang kelompok lain ada yang ingin menyanggah atau bertanya, saya persilahkan. Saya Bu. Ya silahkan, siapa yang mau bertanya? Anissa. Anissa silahkan. Bagaimana cara memperkuat keimanan? Ya, pertanyaan bagus. Bagaimana cara memperkuat keimanan? Coba silahkan ditanggapi kelompok 1. Saya Bu Nafa. Ya silahkan Nafa. Cara memperkuat keimanan misalnya dengan sering mengikuti kajian, sering membaca buku tentang agama, dan melaksanakan ibadah sesuai ajarannya. Ya, bagus sekali. Nafa, bagaimana? Bisa sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi kelompok 1? Saya Bu. Ya, silahkan Liana. Ya. Bagaimana contoh menerapkan ajaran agama masing-masing? Terima Ya, kasih. pertanyaan bagus. Terima kasih kembali. Bagi pertanyaan Liana tadi ya, bagaimana cara menerapkan ajaran agama masing-masing? Coba siapa kelompok 1 silakan ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi? Saya Bu Ika. Ya, silakan Ika. Misalnya agama Islam itu adalah ajaran supaya semua umat Islam wajib melakukan sholat 5 waktu, berbuat baik pada sesama. Ya, bagus sekali. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban Ika tadi? Kenapa? Sudah jelas?
Bu. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang kalau sudah jelas berarti sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 tadi malam sudah berdiskusi. Ini saya perlihatkan hasil diskusi kelompok 2 tadi malam. Nah, ini ya kelompok 2 hasil diskusi tadi malam. Sekarang berarti tinggal membacakan hasil presentasi, ya tinggal mempresentasikan hasil diskusi tadi malam. Silahkan, mau diwakili siapa kelompok 2? Saya Bu Rizkia. Ya, silahkan Rizkia. Dari hasil diskusi kelompok 2 tadi malam, kita mendapatkan yaitu cara mencapai keharmonisan umat beragama. Yang pertama dengan menjauhkan dari buruk sangka, mengklarifikasi informasi yang didapat, dan berperilaku adil. Yang kedua dengan membangun kerukunan umat beragama, membangun sikap toleransi, menjaga tali persaudaraan atau ukhuwah, saling menghormati dan saling menghargai. Terima kasih. Terima kasih. Kembali tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi malam. Nah, sekarang silakan kelompok lain yang mau menanggapi dari presentasi kelompok 2 tadi. Saya Bu Nafa. Ya, silakan Nafa. Apa yang harus dilakukan pelajar dalam membangun kerukunan umat beragama? Pertanyaan bagus sekali. Apa yang harus dilakukan pelajar dalam membangun kerukunan umat beragama? Yuk kelompok 2, silahkan siapa yang mau menanggapi? Yang harus dilakukan pelajar dalam membangun kerukunan umat beragama, yaitu diantaranya adalah toleransi beragama, saling menjaga kerukunan meskipun berbeda agama, dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Bagaimana Nafa itu jawabannya? Udah puas belum? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan presentasi kelompok 2 yang tadi malam juga sudah didiskusikan bersama oleh kelompok 3 ya. Ini saya perlihatkan hasil diskusi dari kelompok 3 tadi malam. Ini proses diskusinya kelompok 3 tadi malam, dan sekarang tinggal mempresentasikan dari kelompok 3 dari hasil diskusi itu kemarin sudah dikirim ke saya. Sekarang tinggal membacakan hasil presentasi. Silahkan siapa yang mau mewakili kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusi tadi malam. Siapa kelompok 3 yang mewakili? Saya Bu Naila. Ya, silahkan Naila. Dari hasil diskusi dari kelompok 3, cara mencapai keharmonisan antar umat beragama adalah 1. Saling menghargai satu sama lain. 2. Menghormati umat lain yang sedang beribadah. 3. Menerapkan saling toleransi. 4. Tidak menghina atau mengejek agama lain. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi malam. Silahkan kelompok lain yang mau menanggapi, saya persilahkan. Saya Bu Rizkia. Silahkan Rizkia. Bagaimana cara menerapkan sikap saling toleransi? Bagaimana cara menerapkan sikap toleransi ya? Pertanyaan bagus. Coba silahkan ditanggapi kelompok 3. Saya Bu Naila izin menjawab. Ya, silahkan Naila. Misalnya pada saat diskusi kelompok pada hari Jumat, ada teman yang beragama Islam akan menjalankan sholat Jumat pada waktunya, maka teman yang beragama lain mempersilahkan temannya tadi menjalankan sholat Jumat dan tidak mengganggunya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Bagaimana itu? Sudah jelas belum? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu izin bertanya Lydia. Ya, silakan itu ya.
Apakah kalau tidak menjaga kerukunan umat beragama berarti melanggar hukum? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah kalau tidak menjaga kerukunan itu melanggar hukum? Coba silahkan, siapa yang mau menjawab? Saya Bu Dwi Ega. Ya, Nafa atau Ega? Dwi Ega aja deh, Bu. Oh ya udah, Ega silahkan. Iya, karena ketentuan dasar tentang kerukunan beragama tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29, namun juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ya, tepat sekali. Jadi tentang kerukunan beragama itu kalau kita tidak menjaga kerukunan berarti kita itu juga melanggar hukum, yaitu karena tentang kerukunan beragama kan sudah diatur di dalam UUD 1945, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, demikian tadi tentang kerukunan umat beragama. Masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau sudah jelas, mari kita simpulkan kesimpulan bareng-bareng ya tentang materi hari ini. Ya Pak, coba siapa yang mau menyimak ini tadi, kita bahas tentang apa saja. Saya Bu Saya Bu Naila. Nidia. Naila. Oh ya, Naila dulu, enggak apa-apa, Naila. Silahkan Naila. Kebebasan beragama merupakan sebuah kondisi bebas, merdeka, tanpa paksaan dan intimidasi dari siapapun dalam hal beragama dan kepercayaan. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Mungkin ada yang lain, coba tadi Nidia mau menjawab juga, menyimpulkan materi hari ini. Saya Bu Rizkia. Oh, Rizkia, ya silahkan Rizkia. Dari pembelajaran tadi kita tahu bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan kewajiban semua warga negara. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan yang pertama, saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Rizkia. Masih ada lagi yang mau menyimpulkan materi hari ini? Tidak, Bu. Saya Bu. Oh, masih ada? Ada, Bu, ada. Oh ya, siapa? Ega, Bu. Oh, Ega atau Liana? Silahkan. Liana. Saya Bu. Ya, silahkan. Tri kerukunan umat beragama, kerukunan intern umat seagama, kerukunan umat antar beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Terima kasih. Ya, kembali. Nah, jadi kita tadi juga membahas ini ya tentang kebebasan beragama. Ya, kita juga membahas tentang tri kerukunan umat beragama, juga solusi atau cara pemeliharaan ini ya, pemeliharaan kerukunan antar umat beragama. Nah, sekarang kita sampai pada refleksi ini. Nah, menurut kalian apa atau manfaat mempelajari materi hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, Bu. Nafa. Apa? Silahkan apa? Manfaat yang bisa saya ambil yaitu setelah mempelajari materi hari ini, saya bisa menerapkan tri kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus sekali. Mungkin ada yang lain? Manfaat yang lain? Saya Bu. Siapa? Anissa? Ya, Ya, silahkan Anissa. manfaat yang bisa saya ambil yaitu bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan menghindari disintegrasi bangsa karena semua siswa bisa menerapkan tri kerukunan umat beragama dan saling toleransi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali, tepat sekali. Terima kasih ya. Jadi ini mempelajari materi ini tentang kependidikan beragama itu tentu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Tadi contohnya kita bisa menerapkan tri kerukunan umat beragama, juga bisa menerapkan ini ya, saling toleransi sehingga bisa menciptakan atau menghindari disintegrasi bangsa dan bisa menciptakan kehidupan bernegara yang harmonis.
Nah, sekarang saya ingin tahu bagaimana feedback, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini itu seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu Nidia. Siapa? Nidia atau Liana? Atau Lukman? Liana. Ya, silahkan Liana. Liana, mau menjawab? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena diberi kesempatan untuk diskusi dan berdiskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Liana. Ada lagi yang lain? Saya Bu Nidia. Ya, silahkan Nidia. Sangat senang Bu karena tadi ada video yang sangat menarik. Oh ya, karena ada videonya ya jadi menarik. Nah, baiklah. Ya, jadi menarik. Ya, baiklah. Sekarang materi ini masih ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Sudah jelas atau sudah jelas semua? Sudah jelas semua. Sekarang kita akan evaluasi ya di dalam ini Google Classroom ini sudah saya kasih soal ya. Silahkan kalian kerjakan 5 menit sampai 10 menit ya, silahkan dikerjakan. Silahkan kalian kerjakan, kemarin ya, juga sudah saya kirim. Ya Bu. Kalian buka di Google Classroom ini ya, soalnya sudah ada ya. Atau yang belum tahu ini ada linknya juga saya lihatkan. Nah ini linknya ya, silahkan kerjakan, saya kasih waktu 5 sampai 10 menit. Masih 2 menit lagi, silahkan yang belum selesai diselesaikan dulu. Sudah selesai atau belum anak-anak? Sudah Bu. Sudah semua? Sudah Bu. Mas sudah? Mei sudah? Lukman sudah belum? Sudah? Baiklah, kalau sudah selesai semoga nilai kalian bisa memuaskan ya, nilainya bisa bagus semuanya. Ya, Bu. Untuk pertemuan minggu depan, tolong kalian pelajari materi tentang pertahanan dan keamanan. Ini ada di buku paket halaman 99. Kalian pelajari ya untuk pertemuan minggu depan. Nah, berhubung waktunya sudah selesai, pelajaran hari ini sudah selesai, kita akan akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin doa nih dia. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nidia sudah pimpin doa. Terima kasih semuanya ya anak-anak. Ini materi sudah selesai. Jangan lupa materi minggu depan kalian pelajari tentang pertahanan dan keamanan. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.
Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.